Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, sesuai judul kali ini, cara lain menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi di sini saya akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara lain, yaitu cara yang tidak biasanya ya. Nah, seperti yang kita ketahui, cara biasa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, lalu yang ketiga dengan rumus ABC ya, atau quadratic formula. Oke, jadi di sini kita akan cara lain, cara yang tidak biasa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, langsung aja kita coba ya ke soalnya. Jadi misalkan di soalnya saya punya soal, kita mulai dari soal yang mudah dulu deh. Saya langsung buat, ada X pangkat 2. Jadi perintahnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. X pangkat 2 dikurang 4X ya, ditambah berapa nih? Tambah 8. Minus 8. Ya, minus 8. Oke, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan pemfaktoran, tentunya tidak bisa difaktorkan. Kita disuruh mencari hasil kali negatif 4, hasil kali negatif 8, hasil jumlah negatif 4. Nggak ketemu ya. 4 kali 2, nggak ada yang jumlahnya negatif 4. Nah, di sini saya akan menggunakan cara lain. Ya, cara lain ini yang tidak biasa ini bisa dipakai untuk segala model soal ya. Kalau kita ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Oke, di sini yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat ini adalah, di sini ada akar-akar persamaannya. Ini adalah X1. Saya anggap akar-akar persamaannya adalah X1 dan X2. Ya. Nah, jumlah akar-akarnya itu adalah yang di tengah. 4, sedangkan hasil kalinya itu adalah negatif 8. Jadi, untuk mencari yang hasil jumlahnya 4, ini negatif ya, jadi jumlahnya adalah positif yaitu 4. Kita membutuhkan nilai X1 itu adalah 2. Ya, 2 tambah 2 kan 4. Nah, supaya dia berbeda, berarti satunya ini kita tambahkan dengan suatu bilangan, misalnya saya anggap A. Satunya lagi kita kurangkan dengan suatu bilangan A. Nah, kita dapat bentuk X1 dan X2 adalah 2 tambah A, satunya lagi 2 kurang A. Kalau kita bisa menemukan A, berarti selesai. Kita sudah dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, kenapa ini 2? Ya, 2 tambah 2 kan dapat 4. Kita harus cari supaya dapat 4. Nah, dari sini berdua, kita pakai yang hasil kalinya negatif 8. Jadi kalau ini kita kalikan, ya ini kita kalikan ya. 2 tambah A dikali 2 kurang A. Jadi hasilnya adalah 4 dikurang A pangkat 2. Itu hasilnya adalah negatif 8. Dari sini kita dapat A pangkat 2-nya. A pangkat 2-nya adalah, ya ditambahkan 12. Jadi A sama dengan akar 12. Boleh kita sederhanakan menjadi 4 kali 3 berarti 2 akar 3. Oke, jadi tinggal masukkan kembali nilai A ini ke sini. Jadi jawabannya adalah X1 sama dengan 2 tambah A. A-nya adalah ini, berarti 2 ditambah 2 akar 3, langsung selesai. X2-nya adalah 2 kurang 2 akar 3. Oke, langsung selesai. Cukup mudah. Tidak perlu panjang-panjang dengan cara yang tidak biasa seperti ini. Kita coba lagi ke soal lainnya. X pangkat 2 kurang, kali ini saya pakai 4X lagi ya. Jangan. 6X ya. Ditambah 8 sama dengan 0. Dengan cara tadi berarti ini solusinya ada 2, adalah X1 ya sama X2.
Nah, X1-nya adalah kita ambil setengah dari ini negatif, berarti nanti hasil jumlahnya adalah positif. Ini 6, ya berarti ini jadi 3. 1 tambah sesuatu, yang satunya kurang sesuatu. Nah, kalau ini berdua kita kalikan, hasilnya adalah 9 kurang A pangkat 2, itu sama dengan hasil kalinya, yaitu 8. Nah, dari sini kita dapat A pangkat 2 sama dengan 1, berarti A sama dengan 1. Boleh ambil negatif, boleh ambil positif. Ya, kalau di akar kan jawabannya ada 2, positif 1 atau negatif 1. Kita ambil salah satunya saja. Dari sini kita dapat jawaban X1 sama dengan 3 tambah A, A-nya adalah 1, berarti 3 tambah 1, langsung dapat 4. X2-nya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi solusinya adalah 4 dan 2, atau 2 dan 4. Mudah kan? Kita coba lagi bentuk soal yang lain. Misalnya depannya ada angka 2 juga boleh. Depannya ada angka, misalnya 2x pangkat 2 kurang ya 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk pakai cara yang tidak biasa ini, kita harus ubah koefisien x pangkat 2 itu 1 ya. Jadi kita gunakan hasil jumlah dan hasil kali. Kita bagi 2 semuanya. Jadi kita dapat x pangkat 2 min 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini baru kita munculkan ada x1 lalu ada x2. Nah, x1-nya adalah ini negatif ya. Berarti setengahnya dari ini yaitu 3/2. 3/2, ini juga 3/2. Satu kita tambahkan sesuatu, saya misalkan A, kurangkan sesuatu A. Kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah 3/2 kali 3/2 berarti 9/4 dikurang A pangkat 2, hasilnya adalah hasil kali 4 ya. Oke, dari sini saya dapat A pangkat 2 sama dengan 9/4 kurang 4 ya. 9/4 dikurang 4. Tambahkan penyebut berarti A pangkat 2 sama dengan ini 16. Berarti negatif 7 ya. 9 kurang 16 negatif 7/4. Nah, kalau di akar negatif kan kita dapat tidak ada solusi real ya. Tidak ada solusi bilangan real, tapi ada solusi untuk bilangan kompleks. Jadi tidak ada masalah walaupun kita nanti dapat negatif, solusinya dalam bentuk bilangan kompleks yaitu imajiner nanti ya. Jadi A sama dengan tinggal diakarkan akar negatif 7/4. Ya, saya tulis di sampingnya. Berarti 1/2 ya. Jadi 1/2 akar 7i atau i akar 7 ya. 1/2 akar 7i gitu aja ya. 1/2 akar 7i ya. I itu bilangan imajiner. Oke. 1/4 kan jadi 1/2. Nah, oke, benar ya. Dari sini kita dapat jawabannya X1 itu sama dengan 3/2 tambah A. Jadi 3/2 ditambah ya setengah akar 7 imajiner ya. X2-nya adalah 3/2 dikurang setengah akar 7 imajiner. Nah, walaupun nanti dapat negatif tidak masalah, berarti solusi kita bukan dalam bentuk real, solusi kita adalah bilangan kompleks ya, tidak ada masalah. Oke, kita apakah cukup? Satu lagi ya. Satu lagi, misalkan soalnya adalah positif punya ya. Jadi X pangkat 2 kita tambah, ya ini katakan tidak habis dibagi 2 ya. Contoh misalnya 3x, lalu ini juga tidak habis dibagi, ini tidak masalah. Ya, kita pakai kurang 5. Ya, sama dengan 0. Solusinya adalah, kita misalkan solusinya adalah X1, X2. Ya, kalau kalian tidak pakai X1, X2 tidak masalah, yang penting solusinya ada 2, sama dengannya adalah setengah dari ini, karena ini positif, berarti nanti kita dapat yang negatif ya. Berarti min 3/2, satunya kita tambahkan A,
satunya lagi kita kurang A ya. Ya, kurang A. Kalau kalian tidak mau variabel A, silakan, tidak masalah. Ini berdua kita kalikan, jadi dapat 9/4 dikurang A pangkat 2. Ini kan selisih kuadrat, sama dengan negatif 5. Ya, berarti A pangkat 2 sama dengan, ya tinggal ditambah ya, 9/4 ditambah 5. A pangkat 2 sama dengan, samakan penyebut, ini 20, berarti 29/4. Kita akarkan, berarti A sama dengan 1/2 akar 29. 29 prima, jadi biarkan begini aja. Sehingga jawabannya adalah, jawabannya langsung ya, jadi X1 sama dengan min 3/2 ditambah setengah akar 29, satunya lagi X2 sama dengan min 3/2 kurang setengah akar 29. Oke, jadi seperti ini saja caranya, cukup simple. Ini adalah cara lain menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Tidak pakai pemfaktoran, tidak pakai melengkapkan kuadrat sempurna, bahkan tidak memakai rumus ABC, quadratic formula. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.